Selamat siang anak-anak. Kembali lagi ya di materi geografi tentang Lanjut materi bab keempat tentang hidrosfer dan kaitannya dalam kehidupan. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pengertian hidrosfer, siklus hidrosfer, perairan darat, perairan laut, dan terakhir balai pengelolaan das atau daerah aliran sungai dan pusat penelitian oseanografi. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa sih hidrosfer itu. Nah, jadi hidrosfer itu adalah keseluruhan sistem air di bumi yang meliputi lautan, baik perairan daratan, air tanah, es, salju, dan air yang ada di atmosfer. Air di alam terbagi tiga, yaitu air di permukaan bumi meliputi laut, sungai, danau, rawa, salju, es, dan gletser. Yang kedua itu ada air di udara meliputi uap air, kabut, dan awan. Seperti yang kita tahu bahwa awan ialah kumpulan titik-titik air yang bergabung membentuk menjadi satu kesatuan. Dan yang terakhir ada air tanah meliputi air kapiler, geyser, dan artesis atau yang kita kenal dengan air sumur. Nah, semua air yang terdapat di bumi digolongkan ke dalam lapisan air atau hidrosfer, letak air yang berada di dalam tanah, di permukaan bumi, dan di atmosfer. Kita lanjut. Cabang ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari tentang air. Yang pertama ada oseanografi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari air di samudra. Yang kedua ada glasiologi. Nah, kalau glasiologi dia lebih spesifik ke es, sungai, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan es. Yang terakhir ada hidrologi. Nah, kalau hidrologi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari air yang mengalir baik di permukaan bumi maupun di dalam bumi. Lanjut siklus hidrosfer atau yang kita kenal dengan siklus air. Di sini ada gambarnya ya, ada siklus pendek, ada siklus panjang, ada siklus panjang sekali. Nanti ini ada materi tersendiri lagi ya. Jadi bagaimana sih caranya hujan itu dapat terjadi? Nah, misalnya kalau kita lihat dari tempatnya, hidrosfer itu dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, baik itu perairan darat maupun perairan laut. Perairan darat itu berarti dia ada di atas permukaan bumi, terdiri dari air tanah, sungai, gletser, danau, kolam, dan rawa. Nah, contohnya sungai. Apa sih sungai itu? Nah, kalau sungai itu adalah aliran air tawar dari sumber alamiah di daratan yang menuju dan bermuara ke danau, laut, samudra, atau sungai yang lebih besar. Macam-macam sungai, banyak ya jenis sungai, ada 5. Ada sungai konsekuen longitudinal, ada sungai konsekuen, ada sungai subsekuen, ada sungai resekuen, dan yang terakhir ada sungai obsekuen. Nah, bisa kita lihat ya proses pembentukan sungai anteseden. Kita lanjut pola aliran sungai. Nah, pola aliran sungai itu ada 6. Ada dendrik, bisa dilihat gambarnya. Yang kedua trellis. Yang ketiga rektangular. Yang keempat radial sentrifugal. Yang kelima radial sentripetal. Dan yang terakhir ada pola paralel. Nah, sekian sampai sini. Nanti kita ketemu lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.